يا أيها الذين آمنوا قوا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang menarik, salah satu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah ketika Rasulullah berada dalam satu majelis. Kemudian salah seorang sahabat Abu Hurairah mencatat peristiwa itu, di mana tiba-tiba datang A'rabiyun. A'rabiyun itu orang Arab kampung, orang Arab Baduy. Kemudian dia langsung bertanya pada Rasulullah di tengah forum taklim sedang berjalan. Apa yang ditanyakan oleh si Arab itu, si Arab gunung itu kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kapan terjadinya kehancuran? Kemudian diceritakan dalam hadis itu, Rasulullah terus melanjutkan tausiahnya, melanjutkan nasihatnya. Ramadan Rasulullah yuhadisu. Rasulullah bahkan terus melanjutkan pembicaraannya, sehingga menimbulkan anggapan yang berbeda di kalangan para sahabat yang hadir pada waktu itu. Sebagian menganggap bahwa Rasulullah sepertinya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang nanya. Tapi juga sebagian ada yang mengatakan sebetulnya Rasulullah mendengar, cuma beliau tidak suka kalau ada orang bertanya di tengah-tengah paparan penyampaian nasihat apalagi. Terus berjalan, dan ketika Rasulullah berhenti menyampaikan nasihatnya, mengakhiri menyampaikan nasihatnya, tiba-tiba Rasulullah bertanya, aina as-sa'il an-sa'ah? Mana tadi orang yang bertanya kepadaku tentang saat? Perlihatkanlah kepadaku. Dengan pernyataan itu maka terjawablah apa yang dipermasalahkan oleh sahabat, bahwa sebetulnya Rasulullah mendengar ketika dia berbicara, ketika dia berceramah, ada yang bertanya di tengah jalan. Tapi ya Rasulullah tidak memperhatikan, artinya membiarkan, mengabaikan. Imam Bukhari menyimpan hadis ini dalam Kitabul Ilmi, dalam bab ilmu, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran-ajaran agama yang tertib, yang dalam komunikasi, terutama dalam dunia ta'lim, belajar, itu tidak boleh atau tidak etis ya, orang menyela omongan orang lain, memotong omongan orang lain, apalagi dalam forum-forum yang formal. Tapi apa yang menarik dalam hal ini adalah Rasulullah justru mengingat apa yang ditanyakan oleh seseorang yang walaupun mengganggu di tengah pembicaraannya. Terbukti dengan Rasulullah meminta diperlihatkan siapa yang bertanya tadi, dan setelah itu kemudian ya langsung menampakkan diri si penanya itu. Ha ana ya Rasulullah, inilah saya ya Rasulullah yang nanya kepada Anda tentang kiamat. Setelah itu kemudian Rasulullah menjawab. Tapi yang Rasulullah jawab bukan tentang waktu, walaupun pertanyaan tentang waktu, kapan pertanyaan kiamat. Ya, harusnya jawaban yang pas adalah kapan itu ya bertanya waktu, kapan, hari apa, tanggal berapa, kan begitu. Tapi yang Rasulullah sampaikan adalah ciri-cirinya. Idza duyi'atil amanah fantadir sa'ah. Begitu kata Rasulullah. Bila amanat sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat.
tunggulah kehancurannya. Nah, dari hadis ini ada hal yang menarik, bahwa Rasulullah mengangkat satu istilah yang sudah populer dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis, yaitu al-amanah, amanat. Dan kita sudah sangat akrab dengan kalimat itu, amanat. Cuma biasanya kalau kita mendengar kata-kata amanat, kalimat amanat, maka yang terbayang itu amanat itu sebatas titipan, bahkan yang sifatnya fisik, materi. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi tentang amanat ini, makna amanat ini sebetulnya adalah hal yang sangat luar biasa dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip amanat. Amanat itu nama lain sebetulnya dari kata-kata al-amnu, aman, nyaman, tenang, damai. Amanat artinya akibat daripada adanya kenyamanan, keamanan, ya, maka muncullah ketenangan. Amanah. Lalu apa kaitannya dengan ketika amanat itu dihubungkan dengan penitipan? Ya memang ada kaitannya, tapi ya sebetulnya maknanya terlalu sempit gitu ya. Karena kalau kita menitipkan sesuatu, kita akan merasa tenang kalau orang yang kita titipkan itu orang yang bisa kemudian dia menyampaikan. Barang itu akan sampai kepada yang kita tuju. Makanya muncul ketenangan karena ada kaitan dengan amanat, makanya diidentikan dengan penitipan barang. Tapi yang terpenting menurut hadis ini, sebetulnya amanat itu ya tidak sebatas itu. Karena amanat itu adalah hal yang melekat, yang menjadi kewajiban setiap mukmin. Al-Quran menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 bahwa sebetulnya Allah memerintah kepada kamu sekalian antu'addul amanah ila ahli. Innallaha ya'murukum antu'addul amanah ila ahli. Allah sungguhnya memerintah kepada kamu sekalian agar kalian menunaikan amanat kepada ahlinya. Jadi amanat ini hal yang melekat dalam pribadi mukmin, dalam setiap orang mukmin. Tidak hanya menyangkut soal kasus kejadian tertentu sewaktu-waktu yang disebut dengan penitipan. Jadi kalau begitu apa amanat itu? Dan seberapa hebat amanat itu sampai kemudian berakibat kehancuran, bahkan memancing datangnya kiamat gara-gara orang menyia-nyiakan amanat. Tentu nanti kita ungkap lagi yang dimaksud dengan sa'ah di sini. Artinya adalah waktu. Mata sa'ah sebetulnya kapan datangnya waktu ya. Tapi kemudian semua sepakat bahwa waktu di sini artinya kehancuran, bahkan kiamat. Karena nanti kita perlu jelaskan kaitan waktu dengan kehancuran. Tapi yang terpenting lagi adalah ketika Rasulullah menyampaikan bahwa salah satu dari ciri datangnya kiamat atau kehancuran adalah ketika amanat disia-siakan. Bukan hanya salah satu, bahkan ini adalah sentralnya. Ya. Bahkan inilah sesuatu hal yang pokoknya hulunya ada di amanat. Amanat yang terbesar dalam diri manusia, sehingga setiap orang harus memperhatikannya. Di dalam tafsir Said Qutb di Dhilalil Quran misalnya, beliau memaparkan tentang pembagian amanat atau tentang fase-fase amanat, tahap-tahapan amanat. Bahwa amanah itu sesuatu yang melekat dalam kewajiban manusia, dan amanat itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah amanah fitriyah. Amanah tertinggi dan terbesar adalah amanah fitriyah. Amanah yang ada dalam setiap diri manusia yang sudah ada sejak manusia itu lahir, yaitu fitrah. Manusia itu memiliki amanah. Amanah apa fitriyah adalah? Amanah fitriyah adalah amanah tauhid kepada Allah, amanah akidah. Amanah di mana dia tidak boleh lepas keterkaitannya dengan Khalik, dengan Allah sebagai pencipta. Sehingga melahirkan sebuah pengakuan dan kesaksian, dan juga melahirkan sesuatu yang bisa kita wujudkan dalam wujud amal, ibadah. Itu kalau ketika orang beribadah sebetulnya adalah orang itu sedang melaksanakan amanah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ayat bahwa tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ketika manusia beribadah itu adalah manusia yang beramanat. Sebaliknya manusia yang tidak beribadah berarti manusia yang hianat. Karena dia
terikat dengan amanah fitriyahnya. Yang kedua adalah Sayyid Qutb menjelaskan amanah ini amanah tabligh. Orang tidak cukup hanya dengan berkesaksian, berkeyakinan dan beribadah untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga dia harus memperhatikan apa yang ada di sekitarnya dan dia berkewajiban untuk menyampaikan apa yang dia ketahuinya. Itu yang disebut dengan amanah tabligh menurut Sayyid Qutb. Amanah di mana setiap mukmin punya kewajiban untuk menyampaikan sebatas yang ia mampu agar tercipta seluruh amanat ini antar dan sesama manusia. Itu yang kedua yang disebut dengan amanah tabligh, karena tidak bisa amanah itu diwujudkan hanya pada diri dan menyangkut perseorangan. Bahkan kemudian beliau mencatat lagi ada amanat berikutnya. Amanat berikutnya adalah amanat muamalah, amanat rahmatan lil alamin yang menyangkut bukan hanya manusia secara khusus pada komunitas tertentu, muslim misalnya, tapi juga amanah rahmatan lil alamin kepada setiap umat manusia. Kita juga harus menjaga amanah, bahkan amanah menyangkut makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Menjaga, memelihara hubungan baik, memelihara amalan-amalan yang memang diajarkan dalam Islam, bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi, beramal dengan setiap orang dengan tanpa kita melihat dan memperhatikan dari mana dia berasal. Sara misalnya. Islam ini mengajarkan hal yang sebetulnya sangat prinsip dalam kehidupan, menyangkut seluruhnya. Itu amanat yang ketiga menurut Sayyid Qutb. Nah, pemirsa sekalian, lalu apa kaitannya ketika Rasulullah menjelaskan ketika orang menyia-nyiakan amanat muncul kehancuran? Ya, tentu saja dapat kita pahami dengan sederhana. Kalau setiap orang tidak bisa menjaga, memelihara, memegang amanat, ya tentu berantakan dan akan hancur dan akan binasa, baik dirinya ataupun apa yang ada di sekitarnya. Tapi ternyata pertanyaan si orang Arab kampung, orang Arab gunung ini juga sebetulnya pertanyaan yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat lain, bahkan mungkin oleh kita juga. Walaupun pertanyaannya muncul dari seseorang yang tidak diduga, tapi jawabannya justru dibutuhkan dan berlaku bagi semuanya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mengatakan idza du'iyatil amanah fantadil sa'ah, bila amanat disia-siakan maka tunggulah kehancurannya. Tiba-tiba kemudian semua bertanya kepada Rasulullah, kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Ya Rasulullah, seperti apa sih orang menyia-nyiakan amanat itu? Seperti apa orang menyia-nyiakan amanat? Maka muncullah jawaban, dan inilah jawaban inilah yang sering kali kita ungkapkan dan populer dalam bahasa sehari-hari. Idza wusidal amru ila ahli fantadil sa'ah. Bila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Di sini lebih diperjelas lagi bahwa kehancuran itu karena amanat disia-siakan. Salah satu atau ciri amanat yang disia-siakan adalah ketika sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya. Ini pun juga konsep yang sederhana dan sangat mudah kita pahami, bahwa apapun ketika dipegang, dikerjakan, dihadapi oleh yang bukan ahlinya, ya jelas yang adalah kehancurannya. Ibarat kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak paham, atau bahkan memberikan barang kepada anak kecil yang belum tahu apa-apa, ya pasti akan dirusak atau akan menjadikan barang itu menjadi tidak bisa berfungsi. Dan ketika kita mengatakan apabila sesuatu diberikan kepada ahlinya akan terjadi kehancuran dan kerusakan, seringkali pikiran kita langsung mengarahkan dalam persoalan kepemimpinan secara formal, pemimpin, ketua atau apapun namanya, kepala. Padahal kalau kita kembali ke awal, bahwa setiap orang itu punya amanah. Ana kalimat tauhid, ana min qila anni fal akhbar, anni adharul afkar, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa hadhihi ukhti.
أنا أعظم أركان الإسلام. من تركني ترك الدين كله ومن أقامني أقام الدين كله. أنا عماد هذا الدين فرضني الله في السماء وفرض باقي الأركان في الأرض. أنا الصلاة وهذه أختي. هل يزيد هل عرفتمني أنا من أكون؟ أنا الزكاة. أنا فرض على كل مسلم ومسلمة. أنا الذي جعل الله بفضله. Jadi hadis ini bukan berbicara tentang kepemimpinan saja. Setiap orang kalau dia menyia-nyiakan amanat, kalau dia memegang sesuatu yang tidak dia tahu, tidak dia kuasai, maka kehancuran. Benar, salah satunya adalah kepemimpinan, tapi ini menyangkut seluruh manusia, menyangkut semua orang. Menyangkut setiap orang. Apalagi kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah, kullukum ra'in, setiap orang adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap orang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kalau begitu setiap orang melekat dengan dirinya amanat, ya. Tidak perlu kita menunjuk orang lain yang sedang misalnya yang sedang mendapatkan amanah jabatan, bukan tidak perlu, tapi tidak selamanya, dan tidak hanya itu. Bahkan diri kita sendiri juga sebetulnya sedang memegang amanat dan akan binasa, akan hancur ketika amanat kita sia-siakan. Itulah kenapa Al-Quran menjabarkan tentang setiap orang berkewajiban, orang mukmin berkewajiban untuk menyempurnakan, untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan waktu, sa'ah itu artinya waktu, bahwa sebetulnya dengan waktu maka kehidupan ini sudah akan binasa. Apalagi dengan sengaja kemudian sesuatu itu dilakukan perusakan. Tanpa ada perusakan pun alam ini, makhluk ini, ciptaan ini, barang apapun akan menuju kepada binasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk yang bukan hanya memahami tentang prinsip-prinsip amanah, bukan hanya sebatas kita tahu apa yang dimaksud dengan amanah, tapi juga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga dan memelihara amanah itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.